Oke, SMP 1 Widodaren ini yang perlukan guru IPA, terus perlu guru bahasa Indonesia, kemudian SMP 1 Widodaren perlu guru matematika, perlu guru penjas orkes, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ini sebanyak totalnya 477 orang formasi ya. Untuk formasi guru ini lumayan banyak ya, yaitu ada 385 guru teman-teman. Dan tenaga kesehatan ini P3K ini ada 92. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat-sobat semuanya, bagi kalian yang telah menanti-nantikan untuk formasi di pemerintah Kabupaten Ngawi, itu untuk formasi CPNS berapa, P3K guru berapa, P3K non guru berapa, maka pada kesempatan ini saya akan berbagi informasi kabar gembira kepada teman-teman semua yang mencari formasi untuk Kabupaten Ngawi ya. Di sini saya dengan senang hati yaitu membantu mempublikasikan untuk pengadaan CPNS dan juga P3K di Kabupaten Ngawi sebagai putra daerah Ngawi, dan saya sangat bangga sekali terhadap Kabupaten Ngawi tercinta, Ngawi ramah sobat semuanya. Namun sebelum kita lanjutkan, bagi teman-teman dari Kabupaten Ngawi yang belum subscribe channel Calon Guru, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya sehingga nanti jika ada video terbaru kalian gak akan ketinggalan informasi. Nah, di sini sobat semuanya, baru saja saya mendapatkan kiriman dari kawan-kawan yang mana sudah keluar, yaitu dari Setda Kabupaten Ngawi nomor sekian ini ya, yaitu untuk formasi di Kabupaten Ngawi. Ini dapat kita ketahui bersama, formasi jabatan yang dibutuhkan di Kabupaten Ngawi, jumlah alokasi formasi jumlahnya teman-teman ini ada 722. Untuk CPNS ini sebanyak 245. Kemudian untuk tenaga kesehatan ini ada 200. Tenaga teknis ini ada 45. Ini adalah untuk CPNS ya. Maaf, ini agak kehapus teman-teman. Nah, ini adalah untuk yang CPNS. Sementara itu untuk formasi yang P3K teman-teman, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, ini sebanyak totalnya 477 orang formasi ya. Untuk formasi guru ini lumayan banyak ya, yaitu ada 385 guru teman-teman. Dan tenaga kesehatan ini P3K ini ada 92. Jadi sekarang sudah terlihat dengan jelas bahwa di Kabupaten Ngawi ini pemerintahnya ini sangat antusias sekali menyambut adanya CPNS dan juga P3K tahun ini. Dan bagi teman-teman yang ingin mendaftar, ini bisa berkunjung ke sscasn.bkn.go.id teman-teman. Dan berikutnya untuk yang P3K guru tentunya nanti akan dilaksanakan tesnya itu 3 kali ya. Yang mana untuk tes tahap pertama itu untuk tenaga honorer kategori 2 dan juga guru sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik untuk mengikuti seleksi di sekolahnya. Nah, sekolah yang ada formasinya tersebut ya. Kemudian di sini untuk perincian formasi dan unit kerja sebagai penerima lampir, ini lebih lanjut teman-teman bisa unduh di sini ya, yaitu bkpp.ngawikap.go.id pengumuman penerimaan CASN 2021. Selanjutnya teman-teman pastikan bagi yang ingin mendaftar ini nanti saya sarankan tidak usah kemrungsung ya teman-teman, tidak usah terburu-buru. Nanti untuk pendaftaran itu selama 3 pekan sampai tanggal 21 Juli ya. Jadi mulai tanggal 30 ini sampai 31 Juli. Yang penting teman-teman ini cermati dulu alurnya, kemudian persyaratannya dikumpulkan, scan-nya harus benar, formatnya harus benar. Ingat foto itu juga harus benar karena nanti akan ada face recognition, jangan sampai fotonya blur atau foto terbalik dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya sebelum kita membahas terkait formasi di sekolah-sekolah mana gitu kan. Nah, di sini teman-teman bisa cek untuk persyaratan umum pendaftaran calon pegawai ASN. Ini sama seperti yang dulu sudah saya sampaikan pada video saya sebelumnya ya, secara nasional di Indonesia. Nah, itu teman-teman. Ini nggak perlu kita bahas untuk persyaratannya. Berikutnya
Di sini untuk daftar jenis jabatan tenaga kesehatan mensyaratkan STR ya, surat tanda registrasi. Ini juga sudah pernah kita bahas, nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, tentang peraturan Kemenpannya. Kemudian di sini untuk persyaratan khususnya teman-teman, ini yang perlu kita cek. Dikarenakan masing-masing instansi, masing-masing pemerintah daerah, ini tiap daerah itu memiliki persyaratan khusus masing-masing. Di sini untuk CPNS persyaratannya usia paling rendah 18 tahun, paling lambat paling tinggi 35 tahun. Saat melamar dikecualikan bagi pelamar untuk jabatan dan kualifikasi pendidikan dokter dan dokter gigi. Dengan kualifikasi pendidikan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis dapat melamar paling maksimal 40 tahun ya. Kemudian tidak berkedudukan sebagai CPNS, PNS, prajurit dan seterusnya, ini sudah jelas indeks prestasinya. Nah, di sini disyaratkan teman-teman untuk yang mendaftar CPNS ini IPK-nya itu adalah sekian ya. IPK dengan pendidikan ini D3, D4, S1, profesi dan S2 minimal 30 teman-teman. Jadi ini ada sedikit kemajuan yang sangat bagus, tentunya nanti diharapkan memperoleh ASN yang berkualitas karena untuk IPK saja ditentukan 3,00. Bagi penyandang disabilitas yang mendaftar sebagai formasi khusus disabilitas dan formasi umum ini melampirkan surat keterangan dari unit kesehatan pemerintah yang menerangkan jenis dan derajat disabilitasnya dan link video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar. Kemudian P3K untuk jabatan fungsional guru teman-teman, ini yang paling banyak ya, karena saya juga guru, tentunya saya juga perlu membahas ini juga. Untuk P3K jabatan guru, pelamar yang melamar sebagai P3K guru pada instansi daerah ini adalah yang pertama, syaratnya ini sama dengan syarat secara nasional ya, tenaga honorer kategori 2. Kemudian guru non ASN yang terdaftar di Dapodik, ini adalah untuk guru di sekolah negeri ya, guru honor di sekolah negeri. Kemudian guru swasta yang terdaftar di Dapodik, guru yang mengajar di sekolah swasta atau yayasan dan terdaftar di Dapodik. Kemudian lulusan pendidikan profesi guru yang belum pernah menjadi guru, artinya belum punya pengalaman jadi guru, ini bisa mendaftar ya. Nanti untuk yang poin 3 dan 4 ini ikut tes yang kedua dan ketiga. Untuk tes 1 nanti THK 1 dan guru honor di sekolah negeri. Kemudian yang B, pelamar harus memenuhi persyaratan ya. Usia paling rendah sama dengan persyaratan nasional yaitu 20 tahun, maksimal 59. Punya sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana sesuai persyaratan. Ini sesuai dengan surat edaran kemarin itu yang mensyaratkan untuk linearitas ijazah ya teman-teman. Kemudian pelamar yang menyandang status sebagai penyandang disabilitas rungu ini dapat melamar kebutuhan PPK jabatan guru bahasa Indonesia ada ahli pratama. Kemudian pelamar yang ini kita nanti teman-teman bisa cek sendiri. Berikutnya di sini untuk teknis dan pelaksanaan pengadaannya tahun ini dilakukan secara nasional ya oleh Kemdikbudristek. Untuk P3K jabatan fungsional tenaga kesehatan ini IPK-nya ini kita baca 11 pintas, ini adalah 3,00. Untuk usianya 20 ini ya, 20 tahun minimal. Kemudian maksimal ini 1 tahun sebelum batas usia pensiun. Setiap pelamar ini melamar jabatan ini memiliki pengalaman kerja ya paling singkat. Nah, paling singkat inilah untuk P3K tenaga kesehatan ya teman-teman. Jadi kita harus cermati mana P3K guru dan P3K non guru. Ini paling singkat 3 tahun di bidang kerja yang relevan. Pengalaman kerja ini dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh paling rendah pejabat pimpinan tinggi pratama bagi pelamar yang bekerja di instansi pemerintah, paling rendah direktur kepala divisi. Kemudian tata cara pendaftaran ini sama dengan yang kita bahas selama ini, yaitu kita di sscasn.bkn.go.id kemudian memilih formasi ya teman-teman. Nah, nanti untuk alur pendaftarannya, simulasinya bagaimana, silahkan simak video di channel calon guru berikutnya, nanti ini sedang kita buat ya. Kemudian dokumen yang diunggah, surat lamaran,
kepada Bupati Ngawi ya, ditulis dengan tangan, tinta berwarna hitam, pada kertas bergaris ukuran folio, ditandatangani di atas materi 10.000 teman-teman. Untuk contoh formatnya nanti surat lamaran seperti apa akan saya tunjukkan. KTP asli atau surat keterangan telah melakukan rekam kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikannya. Nah ini nanti untuk berkasnya. Nah ini pendidikan profesi melampirkan ijazah S1 dan profesi. Dokter ini melampirkan ini. Nah ini teman-teman. Kemudian transkrip nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan. Ini khusus untuk pendidikan profesi, transkrip nilai 1 dan profesi. Dokter ini adalah transkrip S1 profesi dan spesialis. Sertifikat kemudian sertifikat akreditasi perguruan tinggi dan atau program studi pada saat kelulusan. Ini cara unduhnya bagaimana, ini sudah saya berikan banyak tutorialnya di video saya sebelumnya. Pas foto terbaru berlatar belakang merah, surat sehat dari dokter pemerintah yang dikeluarkan oleh fasilitas kesehatan milik pemerintah, puskesmas, rumah sakit gitu kan. Surat pernyataan 7 poin pada lampiran ini bagi pelamar penyandang disabilitas. Nah ini nanti menerangkan derajat disabilitasnya. Bagi pelamar formasi P3K wajib melampirkan surat keterangan pengalaman kerja paling singkat 3 tahun di bidang yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. STR bagi tenaga kesehatan. Jadi di sini ternyata minimal 3 tahun ya teman-teman ya untuk pas masa pengabdian ini. Kemudian masa sanggah, nanti kalau seleksi administrasi ternyata teman-teman ada yang gagal, nanti bisa ajukan masa sanggah. Kalau berhasil nanti bisa lanjut ke berikutnya ya. Oke, berikutnya di sini nanti kalau kalian ingin mendapatkan format ini, surat edaran ini nanti akan saya sematkan di deskripsi, atau teman-teman sudah banyak berseliweran ya di grup-grup WA, Facebook dan lain sebagainya. Nah, ini dasar hukumnya nggak perlu kita baca teman-teman. Kemudian di sini untuk coba kita cek formasinya ya. Nah di sini ada customer service-nya yang dapat kita hubungi ya. Oke, ini customer service. Kemudian untuk formasinya coba akan saya cari ya. Misalkan untuk SD yang saya punya kawan di sana, cara mencari informasi dari surat ini kan tentunya banyak banget ya. Nah ini ada banyak banget. Misalkan saya cari Jagir 2. Nah ini teman-teman, Jagir 2 ada guru kelas ya. Untuk SDN Jagir 2 yang dibutuhkan guru kelas ya, guru kelas ini hanya ada satu pencarian. Kemudian coba saya cari SDN oke, ini aja Sekarjati 1 01. SDN Sekarjati 01 ini formasinya 1. Kemudian Kedung Gudel 2, SDN Kedung Gudel 2 formasinya 1. Kayaknya satu sekolah ini rata-rata 1 ya formasinya nih. Nah ini untuk guru kelas kayaknya rata-rata 1 ini teman-teman. Coba saya cek lagi, misalkan SMP Karanganyar. Nah SMP Negeri Karanganyar. Oh ya 3. Nah ini SMP Negeri 3 Karanganyar, ini yang dibutuhkan guru PKN dan guru apa ini teman-teman? Nah guru bahasa Indonesia. SMP 3 Karanganyar yang dibutuhkan guru bahasa Indonesia dan guru PKN. Coba SMP 1 Karanganyar. SMP 1 Karanganyar ini cuma satu formasi yang dibutuhkan guru bahasa Indonesia. Kemudian SMP 1 Widodaren misalkan ya.
Oke, SMP 1 Widodaren ini yang perlukan guru IPA, perlu guru IPA, terus perlu guru bahasa Indonesia. Kemudian SMP 1 Widodaren perlu guru matematika, perlu guru penjas orkes, perlu guru PKN, dan perlu guru TIK. Oke, demikian teman-teman, semoga bermanfaat ya dan total semangat. Semoga kalian lolos semua ya yang mendaftar di Kabupaten Ngawi. Ingat pada saat mau mendaftar dicermati dulu, jangan sampai nanti ada salah unggah dokumen dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.